Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Mulia. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di pagi ini saya akan membahas satu tema. Kalau kita lihat dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19 dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, kita mungkin ada masa-masa di mana kita mengalami problem, di mana kita sedang berada di dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan mau membuat suatu hal yang baru kepada kita. Tuhan akan selalu memulai segala sesuatu yang baru sehingga kita tidak mengingat-ingat hal yang lama. Jangan lagi kita melihat ke belakang, tetapi kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan, karena Tuhan sedang membuat segala sesuatu baru, dikatakan. Nah, itu sebabnya cara kita hidup dan bekerja keras harus dilakukan dengan cara yang baru, Bapak Ibu. Yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, karena keadaan tidak lagi sama seperti yang dulu. Kalau kita lihat, kita juga sedang atau bersyukur kita dapat melewati musim pandemi yang begitu berat ya, tahun-tahun di mana kita mengalami tahun-tahun yang kelam. Tetapi cara hidup kita setelah kita melewati pandemi dan sebelum kita melewati pandemi ini akan berbeda. Mungkin cara kita makan, cara kita berjalan, atau karena kita mungkin dulu rapat-rapat atau sering ngantri di mana-mana, sekarang kita mulai berjaga jarak. Walaupun kita sudah melewati musim itu, tetapi kita dari cara kita makan, kita lebih memperhatikan kebersihan, lebih memperhatikan makanan yang steril atau higienis. Nah, cara hidupnya berbeda. Tidak mungkin sama seperti kita sebelum melewati pandemi, tetapi cara hidup kita berbeda setelah melewati pandemi. Dan kita lebih sering, terkadang kita lebih terbiasa memakai masker. Nah, itulah Tuhan sedang menjadikan segala sesuatu baru dalam hidup keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan, bahkan masa depan kita sekalipun. Karena kita adalah ciptaan yang baru senantiasa. Roh Kudus mengajarkan dan menuntun kita kepada hal-hal yang senantiasa baru yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, jika kita ingin masuk ke dalam musim yang baru, maka kita harus memiliki yang pertama, yaitu hati yang baru. Dalam Yesaya 36 ayat 26 sampai 27 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, dikatakan. Ayat yang ke-27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk memasuki musim yang baru, kita membutuhkan hati yang baru. Karena kita harus memiliki kapasitas yang besar, yang sanggup menampung semua berkat yang Tuhan siapkan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah hati selain daripada Roh Kudus itu sendiri, atau firman Tuhan yang sanggup mengubahkan dan memperbarui hati seseorang. Hati atau roh kita harus diperbarui dari hari ke hari dan diganti dengan hati yang baru, supaya kita menerima Roh Kudus yang menerangi, memimpin, menuntun kita ke jalan yang ditempuh di musim-musim yang baru. Kita butuh senantiasa pimpinan Roh Kudus untuk melewati musim-musim yang baru. Kita nggak tahu 2024 ini apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak bisa lihat sekarang. Kita butuh senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua, apa yang kita butuhkan untuk kita masuk ke dalam musim yang baru, yaitu hati yang kuat. Dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati, maka pada masa kesesakan kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati, pada masa kesesakan, pada masa kesulitan, pada masa di dalam lembah kekelaman, kecillah kekuatanmu. Selain hati yang baru, kita butuh hati yang kuat. Lawan dari hati yang kuat adalah hati yang lemah. Mengapa kita lemah? Karena kita tawar hati. Sebab Rasul Paulus pun juga pernah tawar hati dan putus asa. Namun karena Tuhan menjadikannya baru kembali,
menyegarkan jiwanya, memperbaharui kekuatannya. Maka Rasul Paulus bangkit kembali dari keadaannya dan berkemenangan kembali. Hati yang baru adalah hati yang kuat. Nah, kita tidak bisa berjalan dengan ketakutan di musim yang baru, di tahun yang baru. Apalagi beribadah dan melayani dengan tawar hati dan pedih hati. Nah, kita harus benar-benar dimerdekakan, Bapak Ibu. Dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, kita lihat di situ cerita bagaimana bangsa Israel sedang mengalami kesedihan, atau Daud sedang terjepit. Ketika segenap bangsa Israel menangis dan pedih hati atas apa yang menimpa mereka. Tetapi Daud, dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya kepada Tuhan. Kita harus seperti Daud, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bangkitkan kepercayaan kita dan perbaharui kekuatan kita. Daud akhirnya bangkit dari keadaannya. Karena Daud mau berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan. Daud melihat apa yang Tuhan akan kerjakan baginya di hari yang depan. Itu makanya kita harus senantiasa setia untuk membangun kembali hubungan kita. Masuk di musim yang baru, masuk di tahun yang baru, kita membangun kembali hubungan kita kepada Tuhan. Poin yang terakhir adalah rendah hati atau kerendahan hati. Dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kerja Tuhan. Nah, pada waktu kita diberikan hati yang baru, kita juga diberikan kerendahan hati. Kesombongan adalah hal pertama yang merusak dan menghancurkan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar kita belajar daripadanya. Karena Yesus sendiri, anaknya, itu teladan kerendahan hati. Teladan dari Tuhan Yesus adalah tidak menggunakan kekuatannya sendiri, padahal dia mampu. Itulah sebabnya jika kita rendah hati, berarti kita tidak bersandar kepada pengertian atau pengalaman kita sendiri. Kita bersandar kepada Tuhan. Itu artinya Tuhan Yesus tidak pernah atau tidak sekalipun mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia selalu hidup dipimpin oleh Roh. Dia selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus merasakan kuasa mengalir keluar dari dalam dirinya. Bahkan dia merasakan pergumulan setiap orang. Mari kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita bisa mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. Tuhan bisa memberikan hikmat kepada kita untuk mengetahui mungkin masalah yang ada di depan kita. Nah, kalau kita punya Roh Kudus, kita rendah hati, kita membiarkan senantiasa Roh Kudus menuntun kita, maka kita dapat melewati musim yang baru. Milikilah kerendahan hati, maka kita akan melihat hal-hal yang besar Tuhan kerjakan di musim yang baru ini. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa mau senantiasa diperbarui, mau senantiasa mendekat kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hati yang baru senantiasa kepada kami, hati yang kuat dan kerendahan hati. Biarlah kami sadar kami tidak mampu tanpa tuntunan-Mu dalam melewati musim yang baru, tapi kami butuh Roh Kudus yang senantiasa menuntun kehidupan kami untuk kami menjadi berkemenangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami senantiasa untuk kami selalu mau mendekatkan diri kepadamu, mau membangun suatu hubungan kepadamu, mau melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.